Halo, perkenalkan nama saya Andi Nabila Putri Pakia dengan NIM 1060623075 dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 23 kelas 002 dari kampus Telkom University Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori estetika menurut Edmund Burke Feldman. Feldman memperkenalkan 4 tahapan dalam menganalisis karya seni yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengapresiasi seni secara mendalam. Yang pertama ada deskripsi, yaitu mengidentifikasi dan mencatat apa yang terlihat dalam karya seni, termasuk elemen visual seperti warna, garis, bentuk, dan tekstur. Lalu tahapan yang kedua ada analisis formal, yaitu menganalisis bagaimana elemen-elemen visual tersebut disusun dan berinteraksi dalam karya, serta memahami prinsip-prinsip desain yang digunakan. Lalu tahapan yang ketiga ada interpretasi, yaitu menafsirkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh seniman melalui karya tersebut, berdasarkan pada pengamatan dan analisis sebelumnya. Tahapan yang terakhir ada evaluasi, yaitu menilai kualitas dan keberhasilan karya seni dalam menyampaikan pesan dan emosi, serta mempertimbangkan nilai estetika dan dampaknya terhadap penonton. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pendidikan seni untuk membantu siswa dan pengamat seni mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan apresiasi terhadap karya seni. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori estetika barat, menggunakan karya lukisan yang berjudul The Starry Night oleh Vincent van Gogh. Dalam lukisan ini, kita melihat pemandangan malam dari jendela kamar Van Gogh. Dominasi warna biru tua dan kuning mencolok. Van Gogh menggunakan sapuan kuas pendek dan tebal yang menjadi ciri khasnya. Garis-garis melengkung di langit menciptakan kesan gerakan dramatis. Komposisi ini membuat mata kita berputar mengikuti aliran langit, lalu turun ke desa yang tenang. Kontras warna biru dan kuning menciptakan efek emosional yang kuat. Dingin tapi hidup, gelap tapi berkilau. Lukisan ini diyakini menggambarkan kondisi mental Van Gogh yang penuh gejolak, namun syarat pencarian makna. Langit yang bergolak bisa mempresentasikan perasaan yang kacau, namun di bawahnya, desa yang damai memberi kesan harapan dan ketenangan. Secara estetika, karya ini adalah masterpiece yang berhasil menyampaikan emosi, simbolisme, dan teknik tinggi dalam satu kanvas. Bahkan setelah lebih dari 1 abad, The Starry Night tetap menjadi inspirasi besar dalam dunia seni, membuktikan kekuatan ekspresi individu dalam budaya barat. Yang kedua, saya akan menjelaskan teori estetika timur, menggunakan karya yang berjudul The Great Wave of Kanagawa. Karya ini menunjukkan ombak besar yang hampir menelan perahu kecil, dengan latar belakang Gunung Fuji yang terlihat kecil dan tenang. Cetakan ini dibuat menggunakan teknik ukiyo-e, yaitu teknik cetak blok kayu yang populer pada zaman Edo di Jepang. Komposisi menggambarkan interaksi dramatis antara manusia dan alam. Karya ini mencerminkan filosofi Shinto dan Zen bahwa alam adalah kekuatan besar yang harus dihormati. Manusia, diwakili oleh kapal kecil, tampak rapuh di hadapan kekuatan alam namun tetap berjuang. Gunung Fuji, simbol keabadian dan spiritual di Jepang, digambarkan tetap tenang, kontras dengan ombak ganas. Ini bisa dimaknai sebagai stabilitas spiritual di tengah kekacauan duniawi. The Great Wave dianggap sebagai karya seni paling terkenal di Jepang. Estetika timur dalam karya ini terlibat dari simbolisme yang mendalam, komposisi yang seimbang, dan juga keselarasan antara bentuk, warna, dan juga filosofi. Lalu yang ketiga ada karya estetika Nusantara, menggunakan karya batik yang bermotif kawung. Batik kawung adalah batik tradisional dari Yogyakarta yang berbentuk bulatan-bulatan simetris menyerupai buah kawung.
Motif ini seringkali digunakan oleh kalangan bangsawan dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Motif kaung terdiri dari pola-pola bulat yang tersusun secara teratur dan simetris. Warna yang digunakan biasanya adalah warna-warna alami seperti coklat, hitam, dan putih, menciptakan kesan elegan dan tenang. Motif kaung melambangkan kesucian, keadilan, dan pengendalian diri. Penggunaan motif ini oleh para bangsawan mencerminkan harapan agar pemakaiannya dapat menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang estetika Indonesia menggunakan karya Patung Pembebasan Irian Barat. Patung ini adalah simbol nasionalisme, keberanian, dan tekad rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat. Rantai yang terputus melambangkan berakhirnya penjajahan dan semangat kemerdekaan. Pose terbuka menunjukkan kemenangan dan pembebasan dari belenggu. Karya ini juga mencerminkan semangat Orde Lama di bawah Soekarno penuh semangat revolusioner dan politik identitas bangsa. Sebagai karya seni publik, patung ini tidak hanya berfungsi estetis tetapi juga politis dan edukatif. Estetika Indonesia dalam karya ini menekankan semangat kolektif, pengorbanan, dan nasionalisme visual yang kuat. Keberanian Edi Sunarso menampilkan figur realistik dalam skala monumental, menunjukkan keberhasilan dalam membentuk ikon budaya nasional. Sebagai penutup dari 4 objek yang telah dianalisa, kita bisa melihat bagaimana keindahan seni bukan hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada makna, konteks, dan nilai budaya yang dibawa. Teori Edmund Burke Feldman menjadi alat bantu yang sangat berguna untuk memahami karya lintas zaman dan budaya. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for listening.